Pemirsa, gedung baru DPRD Banjarmasin yang berada di bagian gedung lawas sudah mulai ditempati beberapa bulan lalu. Sedangkan yang paling aktif ditempati atau digunakan untuk melakukan pertemuan adalah di lantai 1 yang terdiri dari 4 ruang komisi, serta 1 ruangan press room. Ruangan hanyar ini sangatlah luas sehingga lebih leluasa bila menerima aspirasi warga. Gedung baru DPRD Banjarmasin yang berada di bagian gedung lawas sudah mulai ditempati beberapa bulan lalu, sedangkan yang paling aktif ditempati atau digunakan untuk melakukan pertemuan adalah di lantai 1 yang terdiri dari 4 ruang komisi serta 1 ruangan press room. Kemudian yang akhir-akhir ini mulai ditempati adalah bagian lantai 3 yang berisikan 4 ruangan unsur pimpinan dewan, 1 ruangan sekretaris dewan, dan 1 ruangan pertemuan. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Wetakuni Prima TV Celang Tengah hari Rabu 3 Juli 2024 membedakan ruangan baru yang ditempati ini masih menggunakan mebeler nang lawas atau nang berada di ruangannya terdahulu. Politisi Partai Gerindra ini pun menyatakan kadang mempersalahkan menggunakan mebeler nang lawas karena terpenting ruangan hanyar ini bisa digunakan untuk beraktivitas hingga menerima aspirasi warga. Ya, kita sudah menempati bangunan baru gedung DPRD yang sudah diresmikan lah ya, sudah kemarin di hari jadi Kota Banjarmasin. Nah, hari ini saya sudah mulai melaksanakan kegiatan, sudah beraktivitas menempati ruangan baru. Jadi namun masih karena mebelernya belum ada, karena di anggaran kemarin memang mebelernya belum dimasukkan, sehingga saya menggunakan mebeler yang ada. Jadi di ruangan saya menggunakan mebeler yang ada untuk bisa menerima ataupun menerima aspirasi dari masyarakat lebih agak luas ya, ruangannya lebih nyaman, lebih bisa maksimal. Nah, ini kita gunakan dan kita manfaatkan, mudah-mudahan artinya ruangan yang sudah dibangun oleh pemerintah kota ini bisa bermanfaat dan untuk menerima masyarakat juga lebih nyaman, karena ruangan sebagai ruangan pimpinan juga sudah luas kan ya. Muhammad Yamin membedakan ruangan hanyar ini sangatlah luas sehingga lebih leluasa bila menerima aspirasi warga sehingga sangat sayang bila kada ditempati. Terkait dengan unsur pimpinan dewan lainnya yang masih belum menempati ruangan hanyar, Muhammad Yamin menyatakan belum mengetahui secara jelas, namun kepindahannya untuk menempati ruangan ini sudah meminta izin dengan Ketua DPRD Banjarmasin. Terkait unsur pimpinan yang lainnya kita tidak mengetahui apa mau pindah atau tidak, namun saya sudah menyampaikan dan saya izin dengan Ketua DPRD bahwa saya izin untuk menempati ruangan saya dengan menggunakan mebeler yang ada. Kata Pak Ketua ya nggak masalah, silakan aja. Jadi saya berharap juga dengan fasilitas yang sudah dibangun ini bisa lebih luas, lebih nyaman untuk menerima tamu ya, untuk bisa menerimanya lebih nyaman. Itu aja sih.